Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ada sebuah video yang disampaikan oleh salah satu rekan kami bahwa di video itu disebutkan imam wanita untuk jamaah yang laki-laki hal itu diperbolehkan dengan alasan ada pendapat tersebut dari para ulama seperti Imam Al-Muzanni, Abu Thawr dan At-Tabari, Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, ada beberapa koreksi kita untuk hal tersebut. Yang pertama, beliau menyebut orang tersebut bahwa menyebut Imam Ibnu Jarir adalah seorang tabi'in. Ini keliru. Imam Ibnu Jarir At-Tabari bukan seorang tabi'in. Beliau hidup di masa kurang lebih abad ketiga Hijriyah, jauh setelah tabi'in dan jauh setelah para ulama imam 4 mazhab. Kemudian beliau juga mengklaim bahwa Imam Nawawi merekomendasikan pendapat tersebut karena menyebutkan dalam kitab beliau Al-Majmu'. Perlu diketahui, Imam An-Nawawi ketika menyampaikan pendapat tersebut itu hanya memaparkan, bukan menyetujui. Dan cukup sering beliau, rahimahullah, menyampaikan pendapat-pendapat yang asing di tengah para ulama dalam kitabnya itu, bukan untuk menyetujui, tapi sekedar menyampaikan. Maka mengklaim bahwa Imam Nawawi setuju terhadap pendapat tersebut, ini klaim yang sangat keliru, bahkan cenderung dusta atas nama Imam Nawawi. Imam Nawawi sendiri menegaskan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab jilid keempat halaman 255 terbitan Darul Fikr, wattafaqo ashabuna ala annahu la tajuz salatu rajulin baligin wala sabiyyin khalfa imra'ah. Jadi kata beliau, para ulama kami sepakat, ya, para ulama mazhab Syafi'i, ashabuna, para mazhab Syafi'i itu sepakat bahwa sholatnya seorang laki-laki itu tidak boleh ketika dia menjadi makmumnya wanita, ya, yaitu laki-laki yang sudah balik dan bukan bocah, bukan anak kecil. Ini dikatakan telah sepakat, alias ini pendapat yang mu'tamad, yang mu'tabar di kalangan mazhab Syafi'i. Ya, hakahu anhum al-Qadhi Abu Thayyib wal Abdari. Hal ini ceritakan oleh al-Qadhi Abu Thayyib dan al-Abdari. Kemudian Imam An-Nawawi mengutip dari Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa qala Syekh Abu Hamid berkata, maksudnya Imam Al-Ghazali, bahwasanya madhabul fuqaha kafatan annahu la tasihu sholatur rijal wara'aha. Bahwasanya seluruh ahli fikih di semua mazhab, ya, kafah semuanya, tidak sah sholatnya kaum laki-laki di belakang wanita illa Abu Thawr, kecuali menurut Abu Thawr. Kemudian Imam Nawawi kembali mengatakan, qala ashabuna, para sahabat kami mengatakan, fa in shalla khalfal imra'ah, fa in shalla khalfal mar'ah, jika seseorang sholat di belakang wanita, walam ya'lam annaha imra'atun, dan dia dalam keadaan tidak tahu kalau itu perempuan, si imamnya perempuan, dia nggak tahu nih si makmumnya, thumma alima, lalu kemudian dia baru tahu belakangan, maka lazimahu al-i'adah bila khilaf, wajib baginya untuk mengulangi tanpa ada perbedaan pendapat. Inilah sikap Imam Nawawi. Maka kalau dikatakan Imam Nawawi membolehkan, maka itu kebohongan, atau dia telah tidak jujur, tidak amanah dalam mengutip pandangan Imam An-Nawawi. Lalu kemudian juga saya ingin tegaskan kekeliruan orang tadi, menyebut Imam Ibnu Jarir adalah seorang tabi'in. Itu saya tambahkan sumber dari Nailul Autornya Imam Asy-Syaukani. Dia mengatakan wa ajazal Muzanni wa Abu Thawr wa Tabari. Ya, ketika disebut Tabari maksudnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari, maka tidak lain tidak bukan dia adalah seorang ulama tafsir dan juga ulama fikih dengan mazhabnya sendiri yang sudah punah, yang hidup di abad kurang lebih 3 Hijriyah, maka dia bukan seorang tabi'in. Ya, maka ini kekeliruan dari orang tersebut yang menyebut Imam Ibnu Jarir sebagai seorang tabi'in. Nah, ternyata kebolehan wanita menjadi imam ditambahkan di sini, yaitu fi tarawih, dalam sholat tarawih, idza lam yahdur man yahfazul Quran, kalau tidak ada laki-laki yang hafal Quran. Jadi bukan sembarangan jadi imam kalau memang nggak ada laki-laki yang jadi yang mampu menghafal Quran. Dan ini pun ternyata konteksnya kalau makmum laki-laki itu anak kecil, bukan orang dewasa. Hal ini diterangkan oleh Imam Sun'ani dalam kitab Subulus Salam, cukup panjang. Dia mengatakan begini, wa kanat ta'ummu ahla dariha, dahulu Ummu Waraqah itu menjadi imam di orang-orang di rumahnya. Ya, kenapa? Karena saat itu Rasulullah SAW ingin perang Badar, dia minta ikut tapi nggak diizinkan. Nah, dia pun bertanya, boleh nggak saya jadi imam di rumah saya? Ternyata Rasul mengizinkan.
Wa amaroha anta umma ahla dariha. Rasulullah memerintahkan dia menjadi imam di rumahnya. Wa ja'ala laha muadzinan yu'adzin. Nah, saat itu ada seorang muazin yang azan buat mereka. Ya, wa kana laha gulamun wa jariyatun. Nah, saat itu beliau Ummu Warokoh itu punya seorang anak kecil laki-laki dan seorang anak kecil perempuan. Fadabbarat huma, yang mana beliau menjadi imam bagi mereka berdua. Wa fil hadis annal gulam wal jariyah qama ilaiha fil lail. Di hadis juga disebutkan bahwa dua anak ini yang kecil ini, laki dan perempuan, pernah menjadi makmum Ummu Warokoh ketika sholat malam. Jadi dalil tiga ulama tadi, Al-Muzanni, kemudian Abu Thawr dan Ibnu Jarir, kebolehan laki-laki jadi makmumnya perempuan, itu dianggap tidak pas. Kenapa? Karena kisah tersebut konteksnya buat laki-laki yang masih kecil. Ya. Lalu kemudian juga hal ini ditegaskan oleh Imam Abu Thayyib Abadi dalam kitab Aunul Ma'bud. Dia mengatakan wa zahir, yang benar adalah annaha kanat, bahwa dahulu Ummu Warokoh itu ya ta'ummuhu, menjadi imam gulamaha, anak kecil laki-laki, wa jariyataha, dan anak kecil perempuan. Nah, ini penegasan dari para ulama kita yang lainnya. Lalu oleh beliau dikatakan wa dhahaba ila sihhati dzalik Abu Thawr wal Muzanni wa Tabari wa khalafa dzalikal jamaahir. Bahwasanya tiga ulama tadi ya yang mengatakan sah itu telah menyelisihi atau menabrak mayoritas ulama. Ya. Dan jamaah sekalian, azanallahu yakum, ingin saya tegaskan bahwasanya jika ada perbedaan pendapat yang mana ada pandangan yang kita anggap nyeleneh atau aneh, ya lalu kita mengambil pendapat tersebut, ya hati-hati, karena bisa jadi ini merupakan salah satu bentuk kezindikan. Ya, hal ini dikatakan oleh Imam Ibnu Shallah, seorang ulama mazhab Syafi'i yang dikutip oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Ighasatul Lahfan. Ma'annahu laisa kullu khilafin yastarwihu ilaih wa yu'tamadu alaih wa man tattaba'a makhtalafa fihi ulama wa akhadha bi rukhasi min aqwilihim tazandaqo aukada. Apa artinya? Di samping itu, nggak semua perselisihan pendapat itu bisa kita cari-cari yang enak lalu kita ikutin pendapat yang itu. Sebab barang siapa yang mengikuti perselisihan ulama lalu dia cari yang ringan-ringan, ya, atau mungkin yang sesuai hawa nafsunya, ya, maka itu telah atau hampir-hampir zindik. Ya, ini pernyataan Imam Ibnu Shallah. Nah, ditambah lagi ternyata hal itu bukan pendapat 4 mazhab resmi. Ya, bahkan kata Al-Ghazali, seluruh mazhab para ulama mengatakan tidak sah yang namanya laki-laki menjadi makmumnya perempuan. Maka apa yang dikatakan oleh narasumber tersebut, kiai tersebut, bahwa itu pendapat yang muktabar saja katanya, hal ini ya tentu mengada-ngada. Ya, ditambah lagi ternyata Imam Nawawi pun tidak membenarkan hal tersebut. Nah, semoga hal ini menjadi pelajaran agar kita jujur secara ilmiah. Kalau menyampaikan kitab para ulama, maka hendaknya kita juga melihatnya secara utuh dan lengkap, dan juga mengkaitkan dengan kitab-kitab yang lain. Wallahu a'lam bishawab.